Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak, seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin, atau media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Perhatikan contoh berikut. Panas matahari merupakan salah satu contoh kalor yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam kehidupan. Pemanfaatan panas matahari dapat membantu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan lempengan besi atau bahan lain yang mengilat. Panel surya dijadikan sebagai sarana untuk menangkap panas matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Setelah membaca dengan cermat, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai paragraf tersebut. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Kata tanya yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa sumber kalor yang dimanfaatkan? Jawabannya, panas matahari. Yang kedua, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa manfaat panel surya? Dan jawabannya, mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Kata tanya yang ketiga, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Dan jawabannya, lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik. Untuk mendapatkan informasi penting, gabungkan jawaban yang telah dibuat ke dalam satu kalimat atau paragraf baru. Informasi penting, panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut, menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Coba teman-teman perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. Langkah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Dan gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat,
Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Dan yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah teks yang berjudul Tinggi Menara Eiffel yang Selalu Berubah. Menara Eiffel merupakan salah satu arsitektur terkenal di Paris, Perancis. Di balik unik dan megahnya Menara Eiffel, terdapat fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun, tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15-17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari Eiffel. Pemuaian ini menjadi alasan bangunan besar seperti jembatan dan rel kereta dibangun dengan sendi ekspansi. Bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan jarak antara satu rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Pokok pikiran paragraf pertama pada teks tersebut yaitu tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan, terutama saat musim panas. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua pada teks tersebut yaitu pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Dan ringkasan teks tersebut, tinggi Menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena Menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis kembali isi teks. Langkah yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Langkah yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Langkah yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Langkah yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan langkah yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru. Nah, teman-teman, itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis kembali isi teks. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. 3. Muatan PPKN. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Sikap tanggung jawab tidak hanya perlu dilakukan di lingkungan masyarakat, namun di lingkungan sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah, misalnya guru, penjaga keamanan, dan pegawai sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kamu bertanggung jawab, misalnya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Yang kedua, mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran sendiri. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Alhamdulillah, sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.